Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Jamil AMD selaku penguji, yang terhormat Ibu Zendia Husni SPMSI selaku coach, dan yang terhormat Bapak Osbal Sihite SPD selaku mentor, dan Kepala SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah. Perkenalkan, nama saya Dayanti Liskanopita, Jabatan Guru IPS Ahli Pertama SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah. Tempat tanggal lahir Nanjungan 3 September 1988, Kecamatan Pasma Air Keruh, Kabupaten Palawang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9 SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah. SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah terletak di Desa Pagar Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah. Akreditasi C, status sekolah negeri, tahun berdiri 2011, 3 rombongan belajar dengan jumlah siswa 42 siswa. Visi SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah, beriman dan bertakwa, berprestasi, ramah lingkungan, berjiwa nasional. Misi SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah. 1. Mengembangkan potensi spiritual dan kebiasaan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Mewujudkan sikap dan perilaku toleran terhadap pemeluk agama. 3. Membiasakan hidup bersih, sehat, teratur, dan suka bekerja keras, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat dikembangkan dalam kehidupan di masyarakat. 4. Mewujudkan sikap berkomunikasi yang santun, berbudi pekerti luhur, dan berestetika. 5. Mengembangkan potensi peserta didik melalui pelayanan bimbingan konseling, IT, kegiatan ekstrakurikuler, dan gerakan literasi sekolah. 6. Mengembangkan dan memberdayakan potensi setiap tenaga pendidik dan kependidikan. 7. Mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat. 8. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya cinta lingkungan. 9. Menumbuhkan dan mengembangkan etika, moral, dan jiwa sosial kebangsaan yang tinggi. Identifikasi isu. 1. Belum tersedianya perpustakaan yang memadai untuk kegiatan belajar siswa. Kurang maksimalnya pengelolaan perpustakaan, jumlah buku-buku yang masih terbatas. Kondisi yang diharapkan meningkatnya pengelolaan buku-buku perpustakaan menjadi lebih baik. 2. Kurang disiplinnya guru-guru di lingkungan SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah. Di lingkungan sekolah, tingkat kedisiplinan guru masih kurang baik. Kondisi yang diharapkan meningkatnya kedisiplinan guru menjadi lebih baik dalam lingkungan sekolah. 3. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah. Rendahnya sebagian besar nilai hasil pembelajaran IPS. Kondisi yang diharapkan meningkatnya nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah. Analisis isu menggunakan metode USG. Pada peringkat pertama, ada rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah. Pada peringkat kedua, kurang disiplinnya guru di lingkungan SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah. Pada peringkat 3, belum tersedianya perpustakaan yang memadai untuk kegiatan belajar siswa. Berdasarkan hasil analisis USG, maka isu yang diangkat dan menjadi prioritas untuk dilakukan penyelesaian adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya menginovasi dan mengemas perencanaan yang menuntut keaktifan dan partisipasi siswa di dalam kelas, sehingga berdampak pada kurangnya motivasi siswa dalam menerima pembelajaran di kelas, sehingga ketuntasan belajar siswa rendah. Permasalahan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Guru IPS kurang optimal mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Metode pembelajaran tidak tepat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu optimalisasi pembelajaran IPS dengan menggunakan media pembelajaran. Gagasan pemecahan isu. 1. Menyusun rencana perangkat pembelajaran atau RPP. 2. Membuat media pembelajaran. 3. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan media PowerPoint dan video. 4. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran. Kegiatan pertama, menyusun perangkat pembelajaran RPP. Uraian tahap kegiatan. Pertama, konsultasi dengan mentor dalam penyusunan perangkat.
dengan sopan sehingga mampu membangun kenyamanan komunikasi terhadap rancangan yang disusun. 2. Meminta arahan dan berdiskusi dengan senior sesama guru IPS untuk mendapatkan berbagai masukan atau arahan untuk mendapatkan arah RPP yang tepat sehingga tercipta kerjasama yang baik dengan teman sejawat. 3. Menyiapkan rencana pelaksana pembelajaran RPP berdasarkan referensi yang valid sehingga bisa menjamin mutu RPP sebagai acuan dari kegiatan belajar mengajar. 4. Meminta persetujuan atau penandatanganan RPP kepada kepala sekolah atau mentor. Meminta persetujuan dari mentor adalah bentuk kejelasan sehingga mendapat persetujuan atau legalitas ACC secara mufakat terhadap RPP yang disusun. Kontribusi visi misi organisasi. Dengan adanya RPP, maka pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik sebagai acuan dalam pembelajaran dan kegiatan pembelajaran menjadi terarah, efektif, dan efisien. Penguatan nilai-nilai organisasi membuat RPP yang baik dan hasil kerjasama dengan mendapatkan hasil yang mufakat dan efektif dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kegiatan 2. Membuat media pembelajaran. Uraian tahap kegiatan menghadap mentor untuk berkonsultasi tentang media presentasi yang akan digunakan dengan sopan untuk menghasilkan media presentasi yang baik untuk digunakan dalam kegiatan aktualisasi. 2. Mendesain media slide PowerPoint dan video pembelajaran secara sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. 3. Membuat slide PowerPoint dan video pembelajaran yang inovatif untuk menarik minat belajar siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Kontribusi visi misi organisasi. Dengan membuat media pembelajaran yang inovatif kekinian, selaras dengan tuntutan zaman, maka minat siswa untuk belajar akan meningkat. Siswa pun lebih termotivasi untuk menggali potensi dirinya, khususnya dalam teknologi terbaru, sehingga pelajaran dapat dilaksanakan dengan optimal dan tujuan pembelajaran tercapai. Penguatan nilai-nilai organisasi. Penguatan nilai-nilai organisasi dengan membuat media pembelajaran dengan inovasi yang tinggi dan tidak ada unsur mengambil keuntungan sepihak atau pribadi atau sederhana, itu akan mendorong nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. 3. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. 1. Memandu peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran serta membangkitkan semangat peserta didik. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan tidak membedakan peserta didik. 2. Mengecek kehadiran peserta didik dengan penuh kedisiplinan dan memberi reward dan punishment bagi murid yang rajin hadir dan yang tidak rajin hadir. 3. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang berorientasi mutu sehingga tercapai tujuan yang diinginkan dalam kegiatan aktualisasi. 4. Menampilkan slide PowerPoint dan video pembelajaran yang telah disiapkan dengan penuh kesederhanaan sehingga peserta didik mudah memahami materi pembelajaran. 5. Memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya dengan penuh transparan. 6. Mengakhiri pembelajaran tepat waktu. Kontribusi visi misi organisasi. Kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan nilai-nilai aneka akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dengan kontribusi pada visi sekolah yaitu beriman dan bertakwa, berprestasi, sikap dan perilaku ramah, berjiwa nasional, berkarakter luhur, penguasaan ilmu pengetahuan dan memiliki lulusan yang berkualitas. Penguatan nilai-nilai organisasi. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran ini memberikan penguatan nilai-nilai disiplin dan religius dalam prosesnya guna mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Kegiatan 4. Melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran. Uraian tahap kegiatan. 1. Membuat soal-soal untuk evaluasi belajar pada pretest dan posttest siswa dengan penuh kerahasiaan. 2. Mencetak soal evaluasi dengan transparan. 3. Melaksanakan pretest dan posttest dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada kecurangan. 4. Menginput hasil nilai pretest dan posttest ke tabel penilaian dengan penuh amanah dan dapat dipercaya. 5. Membandingkan hasil pretest dan posttest amanah yang dapat dipercaya. 6. Menarik kesimpulan dengan menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan berorientasi mutu sehingga bisa mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang telah diberikan.
Kontribusi visi misi organisasi. Kegiatan ini memberikan kontribusi penguatan pada visi SMP Negeri 28 Bengkulu Tengah, yaitu beriman dan ketakwaan, berprestasi, sikap dan perilaku ramah, berjiwa nasional, berkarakter luhur, penguasaan ilmu pengetahuan, dan memiliki lulusan yang berkualitas. Penguatan nilai-nilai organisasi. Evaluasi yang dilakukan merupakan bentuk disiplin dan kerja keras terhadap pelaksanaan pembelajaran. Jadwal rencana kegiatan yang akan dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember. 1. Menghadap mentor. 2. Menyusun perangkat pembelajaran atau RPP. 3. Membuat media pembelajaran. 4. Pelaksanaan pretest. 5. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran multimedia. 5. Melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran. 6. Menyusun laporan aktualisasi. Antisipasi menghadapi kendala. Aktualisasi nilai-nilai dasar aneka tidak lepas dari kemungkinan kendala yang memungkinkan dapat memberikan dampak terhadap proses pencapaian tujuan aktualisasi seperti ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas di sekolah. 2. Keterbatasan sumber-sumber materi dan soal yang ada di sekolah. 3. Tidak kondusifnya siswa pada saat pembelajaran. Hal tersebut akan memberikan dampak pada pencapaian tujuan aktualisasi. Untuk menghindari ataupun menyelesaikan kendala yang muncul akan dilakukan antisipasi sebagai berikut. Pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 2. Melihat sumber-sumber materi dan soal dari internet maupun dari buku di luar perpustakaan sekolah. 3. Membuat siswa tertarik pada metode yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.